Mesin 3, 2, 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam podcast kali ini. Di tengah-tengah kita sudah berada para kuasa hukum yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA, dan juga salah satu terlapor dari Joko Widodo yang berinisial Nanti kita koreksi. RS, koreksi ya? Iya, Karena nggak ada terlapor. Ternyata setelah ditanya-tanya di depan Barreskrim tadi, di hadapan penyidik Polda Metro Jaya, rupanya tidak ada terlapor. Ya, nanti akan dijelaskan langsung oleh Bang Roy Suryo. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini ada dua terperiksa ya yang diperiksa pada hari ini, yaitu Mas Roy Suryo sendiri dan yang kedua Dr. T. Fauzia. Dan Mas Roy sudah selesai diperiksa kurang lebih 5 jam, sejak dari jam 10 siang sampai jam 3 sore. Sementara Dr. Tipa masih dalam pemeriksaan BAP, masih sebentar ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar. Baik, langsung saja kita ke Mas Roy terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan apa aja tadi yang ditanyakan oleh para penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Silakan Mas Roy. Terima kasih ya. Jadi pertama-tama kita haturkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi rahmat sampai dengan sekarang ini ya. Kita tidak mungkin bisa selancar ini, sebagus ini kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan semuanya. Ya, baik yang ada di sini maupun yang ada di lapangan ya, mak-mak yang sedemikian luar biasa hebat, mak-mak di belakang, termasuk juga teman-teman dari Banten ya, yang juga kita sama-sama bersamai. Insya Allah kita juga bersama dengan Pak Khalid nanti tanggal 18 kita akan ada di Menara Cangkir nanti, itu Cangkir yang ada di sana. Ya, jadi kita memang bersama-sama ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya ya, dan juga kepada Kapolri ya, atas sudah ditempatkan penyidik yang smart, penyidik yang profesional. Jadi penyidik yang smart, penyidik profesional memang mengerti apa yang harusnya ditanyakan dan mengerti apa maksudnya surat undangan. Jadi yang menarik adalah saya tadi didampingi Mas Nedi ya, kemudian didampingi Pak Yaya, didampingi lain ya, Pak Ristan saya malah lupa ya, di depanku malah lupa ya gitu. Kami tadi menjawab semua pertanyaan dengan bagus ya gitu. Yang perlu dijawab ya kami jawab. Kenapa saya bilang yang perlu dijawab? Satu ya, dalam surat undangan ya, jadi bukan surat panggilan. Surat undangan itu kami diundang. Dan ternyata di situ dijelaskan pelapornya adalah yang disebut di situ tulisannya IRH Joko Widodo. Tapi menariknya terlapornya nggak ada. Jadi karena terlapornya nggak ada, kita perlu bertanya dong. Loh ini bagaimana? Wah ini nanti ini dalam rangka mencari keterangan untuk nggak boleh, harus ada terlapornya. Kenapa? Ya karena kalau nanti ternyata kami ini dijadikan saksi dan ternyata terlapor itu ada hubungan keluarga dengan kita, ya ini prinsip hukum, dan ternyata hubungan keluarga itu ada 2 tahap di atasnya atau 2 tahap di bawahnya, maka kita nggak boleh jadi saksi karena saudara. Jadi itu clear. Apalagi kalau terlapornya tuh kita sendiri dari awal, daripada mubazir kita ngomong ngalor ngidul panjang lebar, nanti nggak bisa lagi dipakai karena kita bisa menolak atau kita bisa keberatan. Nah jadi saya tanyakan, karena mereka tidak bisa menjawab siapa terlapornya, ya sudah, kalau gitu ini nggak perlu ada pertanyaan yang tidak ada hubungannya, nggak perlu dijawab. Tuh. Yang kedua, di situ ditanyakan juga ada peristiwa yang sangat spesifik, yaitu pada harinya nggak ada, tapi itu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Lokasinya ditulis Jakarta Selatan. Salah. Itu salah juga sebenarnya. Jadi harusnya lokasinya tempat lain. Menurut informasi saya nggak tahu. Dan pada saat peristiwa itu kalaupun ditanyakan, ya, saya akan jawab, saya pada saat itu tidak berada di situ. Ya, saya berada di tempat lain, di rumah makan di daerah Kemang. Dan saya bersama komunitas PPMKI, ya gitu, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno. Jadi kok ada hubungan sama sekali. Jadi nggak perlu itu ditanyakan kalaupun ditanyakan. Ya, dan yang ketiga adalah disitulah yang ini harus hati-hati teman-teman semua. Diselundupkanlah pasal-pasal yang tujuannya sebenarnya bukan untuk ini. Pasal-pasal itu untuk transaksi elektronik.
ya orang transfer 1.000 ditulis 10.000, ya dia bisa kena pasal 32. Orang tidak punya, belum lihat ijazah asli, terus dia posting, kemudian dia tulis ini ijazah yang asli gitu ya kan, buat supaya liburannya tenang. Nah ternyata yang punya ijazah konon kalau dia punya ya, itu kemudian mengatakan saya nggak pernah ngeluarin ijazah, berarti berita bohong, membuat sesuatu supaya disebut asli, dia bisa kena harusnya. Jadi harusnya dia yang kena gitu loh. Nah makanya saya pun tadi tidak perlu ngarang-ngarain dulu ke dia, biarkan saja nanti. Jadi karena 3 itu tidak jelas ya, telapornya tidak ada, peristiwanya tidak jelas, kemudian undang-undangnya diselundupkan, maka kita itu punya hak. Sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman tahu masalah syarat, kita tuh punya hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk hak kita, untuk kita menyatakan keberatan. Jangan nolak, menyatakan keberatan kalau memang kita tidak ada hubungannya. Nah itu namanya kita smart, kita tidak membebani penyidik dengan dia harus buat keterangan yang panjang kali lebar sampai dengan malam hari, padahal itu nggak ada hubungannya. Ya kan, ngapain aja gitu loh, nggak usah. Itu namanya kita menjadi mengorbankan diri kita sendiri atau menyiksa diri kita sendiri. Apalagi kalau menyiksa diri kita sendiri ternyata ada orang yang pengen nyiksa kita. Ya itu nggak boleh kayak gitu. Jadi makanya kita harus pandai seperti ular, ya, lincah seperti elang, dan kemudian juga cerdas seperti kelinci. Kalau kita kelinci dikejar ular, dia cerdas. Itu. Jadi dan sekali lagi, tetap semua itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi saya menyatakan terima kasih atas hablum minanas yang sangat bagus, tapi tetap kita jangan lupa hablum minallah, itu yang paling penting. Semua tidak akan lepas tanpa kuasa Allah ya, dan saya berdoa, mari kita juga sama-sama berdoa di sini. Semoga semua teman-teman yang nanti terundang, bukan terpanggil loh ya, terundang, itu bisa melakukan hal yang sama seperti tadi sudah disampaikan detail oleh Bang Medi. Ini kuasa hukum yang sangat hebat ya, gitu. Bang Yaya yang luar biasa itu, dan Bang Ristan ya. Jadi luar biasa, ini yang mendampingi saya. Dan kita juga berhak kok. Jangan misalnya hanya bisa didampingi 1, enggak, kita bawa 3. Yang 2 suruh kemana? 3 bisa masuk. Bisa masuk. Kemudian kursi di mana? Semat dong, cari kursi. Tidak ada yang mengatur itu. Enggak ada, cari kursi. Kita malah kita ngobrol panjang, kita ngasih ilmu kepada penyidik, dia justru belajar tentang undang-undang ITE ya, tentang naskah akademiknya. Jadi kan kita di dalam juga memberikan memberikan pencerahan, namanya juga klarifikasi ya Pak Juju ya. Jadi penyidik tanya ya, karena pembuat undang-undang termasuk Pak Roy. Waktu itu sebagai DPR RI. Alhamdulillah. Dan itu tadi saya terangkan, ketika ditanya soal identitas pribadi, saya sebut di situ nggak apa-apa. Kalau identitas pribadi oke. Saya dulu pernah di mana, pernah di DPR, pernah bantu presiden sebagai menteri, pernah juga menyusun itu, pernah juga di KPI. Jadi kalau mau ngundang teman-teman podcast atau ngundang TV, ada aturannya. Itu nanti di Dewan Pers juga ada gitu loh. Jangan sembarangan. Iya, jangan sembarangan main comot, main undang-undang. Teman-teman juga bisa kok nolak. Bukan nolak, keberatan. Karena kami dilindungi Dewan Pers, kami dilindungi ada pasal-pasal di dalam penyiaran, gitulah. Jadi semua itu ada aturannya. Saya kira itu ya. Jadi enjoy tadi Bang ya. Alhamdulillah enjoy, dan lebih enjoy lagi saya bisa ngobrol dengan teman-teman, masih kelihatan matahari. Iya. Itu Bang. Ya. Kira-kira dari pertanyaan itu udah bersepeda nggak Bang? Ya. Tadi jangan kaki. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tadi menarik apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Roy Suryo, bahwa setelah sampai di depan penyidik justru dipertanyakan, ini sebelum saya disidik siapa terlapornya, malah terlapornya tidak ada, kata penyidik. Nah, di depan kita sudah ada para kuasa-kuasa hukum yang hebat. Kita akan bertanya ke Pak Medi terkait apakah ada yang mengatur tentang itu, Pak Medi. Tidak ada terlapor, kemudian sudah banyak yang diperiksa, tapi justru bisa jadi nanti terlapornya suka-suka mereka ngisinya siapa. Silakan. Masalahnya yang cerdas Mas Roy. Ya. Penasihat hukumnya cerdas. Yang bertanya penyidiknya juga cerdas. Jadi nyambung gitu. Jadi saya kira udah semua dijelaskan dengan Mas Roy.
mungkin dari rekan saya untuk kuasa hukum. Jadi tadi kan Pak Roy diperiksa. Sebelum periksa Pak Roy nanya, siapa sebenarnya yang dilapor? Ternyata terlapornya nggak ada. Silakan Pak Rizal. Pandangan Bapak secara hukum. Ya, terima kasih ya. Jadi kita tadi ada 3 orang menjadi kuasa hukum mendampingi Pak Roy. Jadi ini yang akan kita sampaikan ada apa yang kita lihat ya yang di dalam. Jadi memang tadi sempat Pak Roy ini menyatakan ada beberapa keberatan sebenarnya. Di antaranya adalah satu, ini siapa pihak terlapornya? Memang tadi terlihat pelapornya adalah disebut Insinyur Haji Wibowo. Terlapornya siapa? Ini ditanyakan kepada penyidik tadi ya. Nah, jadi tadi telah disampaikan bahwa ini tidak ada terlapornya. Nah, kita sampaikan ini kan tadi juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Roy. Ini laporan polisinya adalah tanggal 30 April dan keluarlah surat perintah penyelidikannya di hari yang sama. Nah, itu juga tercapai. Lah, ini terlapornya siapa? Ini belum ada terlapornya. Padahal kalau kita melihat biasanya kalau laporan polisi itu memang tidak wajib, tapi biasanya itu harus ada terlapor. Kecuali misalnya kalau tidak ada terlapor, mungkin dia tidak diketahui identitasnya siapa gitu kan. Ini kan kalau kita lihat ramai di media, ini sebenarnya terlapornya kan sudah kelihatan nih ada inisial-inisial. Tetapi pada saat laporan ini, LP ini kita tidak ada melihat siapa ya terlapornya siapa. Tadi sudah ditanya oleh Pak Roy pada saat itu, sampai sekarang tidak diketahui siapa terlapornya. Ya, itu. Kita keberatan juga tadi Pak Roy ya, bahwa ya saya sebenarnya harusnya sudah tahu bahwa siapa terlapornya di sini. Karena apa? Apabila Pak Roy menjadi terlapor mungkin nanti kelanjutan bisa menjadi tersangka atau terdakwa, otomatis kan haknya Pak Roy ini bisa hak diam untuk tidak berbicara. Jadi dari awal harusnya disampaikan gitu loh. Jadi Bang, sudah ada 8 orang yang diundang oleh Polda Metro Jaya sampai jam 9 diperiksa. Yang lainnya diperiksa dari pagi jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Nah, apakah dengan tidak adanya terlapor, kasus ini bisa ditutup atau laporan tersebut ditutup karena cacat? Cabut gimana? Menurut Abang, selaku kuasa hukum, dicabut. Silakan mau jawab. Jadi kebetulan kita nih tim ya, mungkin biar bisa sama-sama lah. Ya Pak, silakan Pak. Pandangan hukumnya kabelnya nyampe nggak nih kabelnya? Apakah bisa dicabut? Baik, terima kasih ya. Saya nggak langsung menjawab ke situ, tapi saya harus menjawab dari suratnya dulu. Itu kan ada surat undangan. Surat undangan itu ada dasar rujukan. Lihat pasalnya, ya kan? Nah, lihat di situ tujuannya apa. Salah satunya di situ disebutkan tanggal 26 Maret. Sudah disampaikan sama Pak Roy tadi panjang lebar dalam pemeriksaan, sudah, ya kan? Nah, pasalnya ada nggak keterkaitan di situ? Kalau tidak, ya kita jangan menjawab dong. Minta bukti-buktinya. Kalau di situ pasalnya 32, 35 ITE, ya kita minta bukti ya untuk bukti otentiknya apa yang ada di situ, ya kan? Nah, itu, ya kan? Nah, sekarang kalau ada pasal 310, 311 ternyata tadi tidak dibahas itu. Nggak dibahas itu, gitu kan? Jadi itu ya. Nah, sekarang saya jawab yang tadi ini dasarnya dulu. Makanya semoga ini kalau ada pemeriksaan dalam kasus apapun, lihat rujukannya. Pasalnya apa di situ? Kita bicara sedang itu. Kalau keluar daripada itu, Bapak misalkan belum makan, tapi Bapak misalkan ditanyanya nanti Bapak dari mana atau apa tidak nyambung, ya jangan dijawab, Pak. Bapak belum makan, ya kan? Jawab yang apa adanya, ya kan? Nah, sekarang saya menjawab. Bagaimana? Apakah bisa tutup atau tidak? Nah, itu kewenangan daripada Polda Metro Jaya penyidik. Berdasarkan dan itu dari bukti-bukti semua dirangkum, ya kan? Kesimpulannya apa? Dilaporkanlah ke pimpinan. Dan ini akan dilaporkan kepada siapa pelapor. Karena kami tidak bisa memutuskan bahwa ini bisa ditutup. Tapi kami bisa membayangkan kalau tidak terbukti ya mungkin kemungkinan bisa ditutup. Kan begitu. Tapi kalau mengatakan sudah ditutup, kan kita bukan pimpinannya. Nggak bisa kita menutup, ya kan? Tapi dengan data-data, kalau memang kembali kepada yang saya sampaikan tadi, apa sih rujukan tadi? Kalau tidak sesuai, ya mau dilanjutkan bagaimana? Nggak ada, nggak bisa dilanjutkan. Kalau tidak sesuai. Tapi kan kita tidak tahu yang diperiksa, yang lainnya bagaimana. Kan gitu, ya kan? Nah, mengenai kasus yang ditutup, kembali kepada yang diperiksa yang lain, selain daripada
Pak Roy ini kan gitu. Tapi apakah ini prosedural? Ketika tidak ada terlapor, kemudian penyidikan klarifikasi terus dilanjutkan. Bahkan bisa lebih dari 8, ada diundang lagi sampai itu lebih dari itu. Menurut hukum seperti apa? Kalau SOP itu kan tadi prosedural, berarti SOP ya. Kalau SOP tadi udah disampaikan sama rekan saya, ya harus jelas, sama Pak Roy juga udah jelas siapa sih terlapornya. Itu SOP-nya. Ternyata sekarang dilanjutkan. Nah, berarti Bapak bisa menjawab sendiri kenapa bisa dilanjutkan. Kan gitu. Faktanya sekarang semua juga harus memberikan keterangan. Yang dipanggil-panggil ini harus memberikan keterangan. Nah, makanya kembali kepada pasal rujukan tadi, mau nggak kita mengikuti kepada rujukan kita pasal itu? Gitu aja. Kalau kita diajak keluar daripada yang ada di itu, nanti Bapak nggak sesuai dengan surat undangan dong. Iya kan? Surat undangan di situ apa? Harus jawab surat undangan. Ada kawan-kawan lain yang dipanggil di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan, apakah berhak kita untuk menolak karena tidak ada terlapornya? Begini, undangan klarifikasi itu bukan panggilan. Dia tidak memiliki pro justisia. Ya. Jadi untuk menolak, bukan menolak ya, artinya untuk tidak hadir, maaf ya, bukan menolak Kak, sekali lagi. Untuk tidak hadir ya itu pro justisianya tidak ada sebetulnya. Seperti undangan pernikahan, Bapak mau hadir apa tidak? Ya kan, ada kucing saya misalkan mau hadir pada Bapak nggak mau hadir ya nggak apa-apa, kucing saya kok kan misalkan gitu. Nah itu sama, kita undangan, cuma ini undangan terkait dengan suatu kasus. Nah dampaknya ada ya, sekarang ini kan zaman medsos, misalkan nggak hadir undangan mungkin dikatakan apa tadi namanya mangkir. Nah atau mungkin dia menghindar atau apa ya. Kalau saya sih ya, kalau ada undangan walaupun itu tidak ada pro justisia, saya sarankan hadir aja, jelaskan kembali kepada undangan tadi pasalnya apa. Kalau kita tidak hadir berarti sama dengan mengatakan ya, kan gitu, iya kan? Nah, ini masih ada 2 orang yang sudah dipanggil ya, tapi belum datang. ya, Inisial AS kan, sama ES. ya, Keduanya belum datang sampai hari ini. ya. Tetapi kalau sampai panggilan Nah, saya nggak bisa menjawab yang itu karena sampai sekarang saya juga tidak tahu apakah ada undangannya atau tidak. Saya nggak bisa menjawab. Ya, Bapak bilang ada, tapi saya nggak bisa menjawab karena saya nggak lihat. Kan saya harus melihat fakta, ya kan? Kalau saya menyebutkan begini, berarti saya udah melanggar undang-undang ITE lagi kan gitu. Kan gitu, ya nggak boleh. yang podcast nanti diundang. Ya, saya bisa menjawab kalau memang faktanya ada. Tapi kalau di luar fakta jangan ngarang-ngarang, Pak. Saya bukan pengarang, Pak. Ya, mungkin itu, Pak ya. Oke. Kita ke Pak Juju. Dalam kasus yang dilaporkan oleh TPUA di Barreskrim Mabes Polri pada bulan Desember 2024, sampai saat ini sudah ada tindak lanjut oleh Barreskrim Mabes. Bahkan sudah sampai ke Solo, ke UGM, KPU RI sudah diundang dimintai keterangan, KPU DKI terkait pendaftaran Jokowi di gubernur dan presiden. Menurut Pak Jujo, dengan adanya kasus yang sudah kita laporkan di Barreskrim Mabes Polri dan ada juga laporan yang dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya, mana kira-kira yang lebih dahulu untuk diproses? Silakan Pak Jujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mengomentari terhadap apa yang sebetulnya atau TPUA sudah lakukan, di mana sebelum proses pemeriksaan kawan-kawan kita di Polda Metro Jaya ini, ya rekan-rekan teman-teman kita di TPUA sudah melaporkan sebelumnya, ya kira-kira 2 bulan lalu ya, kira-kira sekitar 2 bulan lalu itu di Barreskrim Mabes Polri, ya kan begitu. Kita sudah melaporkan hal itu, tapi dalam perjalanannya laporan kita itu kelihatannya diabaikan. Mereka lebih memproteskan yang Polda ini di sini ini. Dan tidak ada terlapor. Tidak ada terlapor. Ibarat kita mau jalan nggak ada arah. Nggak ada kompas. Nggak pakai sen. Nggak pakai sen. Jadi seperti itu. Tapi kita juga dapat informasi dari penyidik Barreskrim bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan katanya. Berapa orang? 12 orang berapa ya? Kami sudah melakukan pemeriksaan tanpa sepengetahuan kita seperti itu. Sudah dilakukan pemeriksaan, artinya
proses atau prosedur di Barreskrim itu yang tentang laporan kita TPUA itu sudah diproses katanya, walaupun hanya 2 orang kalau nggak salah sudah diperiksa, yaitu Bapak Rijal Fadil dan siapa satu lagi saya lupa, Kurnia ya. Nah, ya. Rijal sama Rustam 3. Rustam juga udah ya. Sama Pak Medi. Ini Pak Medi. Oh iya, Pak Medi lupa saya. Pak Medi juga. Empat. Rekan saya juga, beliau juga dipanggil di Barreskrim seperti itu. Tapi kalau melihat gejalanya bahwa mereka lebih fokus kepada hasil pemeriksaan di Polda Metro Jaya ini, kita tahulah berarti ada sesuatu di balik ini atau target yang mereka kejar ya, tentang mereka atau teman-teman saya ini yang dianggap ya oleh kita sebutnya Jokowi gitu kan, menganggap bahwa atau katakan menuduh gitu kan bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Tapi kalau berpandangan selama kita belum pernah lihat ya, rekan saya Pak Medi, rekan saya Bang Suryo belum pernah melihat yang aslinya kan maksudnya. Ya. Bagaimana mereka mengatakan bahwa kita menuduh tentang ijazah palsu, orang kita sendiri nggak pernah lihat yang aslinya kok gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap saja pendapat saya kita fokus yang kita selesaikan persoalan teman-teman kita di Polda Metro Jaya ini sampai sejauh mana, dan kita akan tongkrongin begitu kan. Nah dan sedapat mungkin kita akan lihat sampai sebenarnya dengan proses yang berlangsung di Barreskrim Polri itu. Seperti itu. Oke. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu hal yang paling menarik di dalam proses pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Itu kata penyidik dari Barreskrim bahwa sudah 90% Pak Roy katanya. Sudah 90%, dan yang paling menarik itu adalah mereka akan melakukan uji lab forensik ijazah Joko Widodo yang sampai saat ini ijazahnya sudah ada di Barreskrim yang diantar oleh ponakannya Jokowi ya kemarin ya di Barreskrim. Nah, menurut adik ipar. Jadi berarti adiknya dari Ibu Iriana. Dan sekarang ijazah konon katanya itu asli sudah dipegang oleh Barreskrim untuk diuji lab forensik. Ini pertanyaan menarik buat Mas Roy Suryo. Kira-kira kalau misalkan uji lab forensik ini mereka hanya libatkan satu pihak, dalam hal ini Barreskrim Mabes Polri, kemudian tidak melibatkan pihak independen, apakah menurut Mas Roy itu bisa dipercaya hasil lab for? Silakan Mas. Ya, begini. Jadi supaya clear semua ya. Ya. Jadi kita kemarin sempat Dr. Resmond itu menyatakan harus ada laboratorium pembanding. Ya, misalnya Singapura atau bahkan kita juga berkirim surat ke Belanda, Jepang dan sebagainya. Cuman kan itu memang mungkin dalam peraturan hukum Indonesia nanti agak sulit untuk bisa melakukan beracara di sidang. Nah, kalaupun tidak, kita minta hasil dari laboratorium forensik itu terbuka. Artinya gini, ya, saya ulangi lagi. Yang namanya hasil uji lab for itu tidak boleh hanya satu kalimat pendek, misalnya ijazah asli atau nanti. Gak bisa, itu namanya naratif saja. Ya, kalau kita periksa kesehatan, ini ibaratnya aja. Ya. Apakah juga kita mau terima kalau misalnya dari laboratorium tuh bunyinya hanya Anda sehat gitu, kan enggak gitu. Kita mau terima kalau itu detail. Kalau misalnya adalah di situ SGPT berapa, SGOT berapa, kemudian clear di situ. Ya, jadi detail Bang. Dan nanti harus ada misalnya ijazah. Saya langsung strik. Ijazah itu harus satu dipublikasikan. Sehingga dengan dipublikasikan itu banyak hal yang bisa kita dapat. Satu, sama enggak yang diposting oleh si PSI itu. Kalau beda, dia langsung kena sebar hoax dia. Betul. Kalau sama, berarti apa yang kami teliti, Dr. Resmond teliti, ya sama. Jadi itu hasilnya. Ya, kalau itu terjadi. Yang kedua, ya, itu harus muncul detailnya. Satu, kertas. Carbon datingnya kertas, bahan pembentuk kertasnya itu harus apa? Itu harus clear. Saya nggak akan bocorkan, tapi itu nanti ada kertasnya terbuat dari apa, campurannya, kemisnya apa dan lain sebagainya. Kemudian tintanya, setidak-tidaknya 6 tinta di situ. Kenapa kok bisa 6 tinta? Satu, tinta cetak tulisan ijazah, Universitas Gajah Mada, bla 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 bla. Itu jelas cetakan yang harusnya ada tuh tahun 85. Dari percetakannya, apapun nama percetakannya, ya, untuk ijazah. Yang kedua, cetakan logo UGM. Itu tintanya lain lagi. Ya, karena itu emboss dan gold. Ketiga, cetakan nama pemilik ijazahnya. Kalau dia pakai ballpoint,
Gak bisa dia pakai misalnya merek-merek yang ballpoint sekarang. Iya. Ya, yang baru-baru. Tempo dulu harus. Tempo dulu harusnya. Ya toh, itu pakai ballpoint yang pakai mungkin tintanya celup. Nah, celup. Nah, harus sesuai. Keempat, ya, nama atau penanda tangannya rektor. Ya. Itu tintanya lain lagi, iya kan? Tanda tangannya dekan, tintanya lain lagi. Jadi itu harus diperiksa, pasti harus beda-beda. Yang keenam adalah capnya, di situ ada cap dari kampusnya, ya gitu. Jadi misalnya fakultas kehutanan. Jadi dengan adanya 6 variabel ini, itu harus jelas nanti detail bahannya apa. Saya selalu menyatakan bahwa yang namanya ijazah itu gampang sebenarnya. Itu kayak ayam. Ijazah tidak bisa terbit tanpa skripsi yang benar. Iya. Skripsi itu saya berani pastikan 99,9% saya sudah pegang bukti skripsinya. Ya. Jadi itu namanya primary evidence skripsinya. Itu clear banget. Ya, dan dalam skripsi itu ya, itu jelas banget tidak ada lembar pengujiannya. Tidak ada nama-nama yang dulu sering disebut. Semua ingat gak? Siapa nama dosen pembimbing skripsi yang disebut oleh? Siapa namanya? Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Dan di sini dan tadinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur, dia bilang saya waktu itu masih muda, belum bisa saya interaksinya sebagai asisten dosen dengan mahasiswa itu baru sebatas membantu memahami mata kuliah dan teori. Jadi nggak tanda tangan KRS. Itu dari CNN ya? Ini CNN. Jadi begini Pak Roy. Iya. Dapat sepeda. Clear. Ini merupakan pernyataan langsung dari Pak Kasmujo. Kita mengucapkan terima kasih. Ya kan? Karena kalau enggak, Pak Kasmujo akan diperiksa sebagai salah satu terlapor dari 8 yang diadukan. Dan takut. Pak Kasmujo takutan kejujuran. Bagus. Terima kasih, matur sembah nuwun Pak Kasmujo. Lanjutkan. Dan insya Allah sekali lagi saya harus bilang, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkah sebesar-besarnya. TPUA bersama Pak Kasmujo. Hidup Pak Kasmujo. Oke. Oke, karena di sini sudah ada Abang Refli Harun dan ada juga Pak Hojin selaku pengacara. Mungkin kita akan mulai lagi kalau Pak Refli mau buka podcast. Ya. Ini Pak Roy bisa, silakan Pak Refli. Kalau mau podcast atau mau ya Mas Refli. Enggak, Mas Refli. Mas Refli. terkait Pak Refli. Ayo. Ya. Oke, kita akan bahas. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada. Di tengah kita, Mas Kosimudin Diam dulu. dan Pak Refli. di tengah kita sudah berada. Sore. Ini masih sore. Ya, jadi Pak Kasmujo Roy Junior tadi menyatakan Pak Refli bahwa Pak Kasmujo dalam keterangan terbaru menyatakan beliau bukan merupakan dosen pembimbing dari Joko Widodo. Selama ini dalam sambutannya Pak Jokowi baik itu dalam acara kampus UGM, dia sering menyatakan bahwa Pak Kasmujo ini merupakan dosen pembimbingnya. Ya kan? Sementara ya. Ya. Dia mengatakan dia masih menjadi asdos. Asdos. Dan interaksinya baru sebatas Jadi mengantarkan itu. Jadi bukan yang tanda ya. tangan. Ya, jadi pada tahun Jokowi pada saat mau wisuda, Pak Kasmujo ini baru asisten dosen karena masih muda. Ya, ngeralat. Dia meralat bahwa saya mendatangi yang namanya dosen pembimbing akademik. Kan ada kan? Nah, kalau dia bukan dosen pembimbing akademik dan juga bukan dosen pembimbing skripsi, maka kan kebohongannya double jadinya. Ini statement Pak Kasmujo. Kalau selama Pak Jokowi kuliah, itu saya hanya mendampingi. Saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran sendiri.
Jadi selama ini kita tahu siapa yang bohong ya, Pak. Ya, aduh ya Allah. Ya. Jokowi diproses. Ya. Udah selesai tadi ya, Pak? Oh gitu ya. Oh, asal dulu. Kita break dulu. Ya, kita ke Bang Hozin, Ahmad Hozinuddin selaku kita mau sholat dulu ya, break ya. Break. Oke, kita break dulu. Siap. Jokowi tukang bohong.